Halo, perkenalkan nama saya Helen Yolanda dari kelompok 14 bisnis model dengan nomor induk mahasiswa 254012986. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nadia Salsabila Razak dari kelas LA10 dengan NIM 2540118063. Halo semuanya, nama saya Puan Ayu Maharani dengan NIM 2502025315. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan 8 bab yang meliputi pertama, pendahuluan, kedua, BMC atau bisnis model kanvas, yang ketiga, identifikasi isu sosial, etika, dan profil dan pada pasar dan konsumen untuk mengkreasi model bisnis, yang keempat, aplikasi isu sosial dan etika untuk value proposition, yang kelima, analisis tantangan internal dan kompleksitas eksternal untuk mengkreasi model, yang keenam, mengembangkan rencana strategi untuk bisnis berkelanjutan, yang ketujuh, identifikasi dan mengurangi risiko dan ketidakpastian bisnis dengan tes ide bisnis, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Masuk pada bab yang pertama, yaitu pendahuluan, yang terdiri dari 3 subbab, yaitu yang pertama latar belakang, yang kedua urgensi bisnis, dan yang ketiga tujuan menyusun bisnis model. Membahas subbab yang pertama, yaitu latar belakang, yang kami bagi menjadi 3 poin penting. Yang pertama, bisnis di bidang makanan akan selalu dibutuhkan oleh masyarakat. Kota Malang dijuluki sebagai kota kuliner karena memiliki beragam makanan khas yang menggugah selera. Tidak heran jika semua masyarakat ingin menciptakan dan menjalankan bisnis di bidang kuliner. Karena seperti yang kita tahu, makanan adalah kebutuhan pokok manusia yang bisa memberikan nutrisi dan energi bagi tubuhnya. Poin penting yang kedua yaitu tingginya angka penambahan penduduk khususnya di Kota Malang. Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Malang merilis hasil sensus penduduk 2020 mengalami penambahan sekitar 23.567 jiwa. Selain itu, tingginya penambahan penduduk dikarenakan adanya pendatang yang ingin menetap atau hanya sekedar melanjutkan studinya. Yang seperti kita tahu bahwa Kota Malang juga memiliki banyak universitas baik swasta maupun negeri. Penting yang tiga yaitu potensi penghasilan bisnis catering relatif besar. Bisnis ini bisa memberikan potensi penghasilan yang relatif besar dengan keuntungan bisa mencapai 50% dari modal. Catering juga merupakan bisnis rumahan yang mudah dilakukan, modal yang digunakan hanya sedikit, dan juga tingginya permintaan karena padatnya penduduk dan juga perubahan gaya hidup masyarakat. Subbab yang kedua yaitu urgensi bisnis yang juga kami bagi menjadi 2 poin penting. Yang pertama, karena adanya perubahan tatanan kehidupan akibat COVID-19. Baik dari berubahnya pemikiran bahwa makanan yang dikonsumsi tidak boleh sembarangan, yang memang harus memperhatikan gizi atau kebutuhan dalam tubuhnya. Masyarakat tidak terbiasa makan buah dan sayuran secara rutin akan membiasakan diri untuk mengonsumsinya. Selain karena pemerintah juga menganjurkan untuk mengonsumsi makanan agar dapat meningkatkan kekebalan tubuh. Yang kedua yaitu maraknya digitalisasi yang semuanya serba instan. Memang hal ini mendukung program pemerintah untuk tetap di rumah dan tidak melakukan mobilitas, sehingga membuat masyarakat memilih untuk gaya hidup yang instan dan ingin semuanya tersedia di smartphone. Tinggal one click bisa mencukupi semua kebutuhan hidupnya. Subbab yang ketiga yaitu tujuan menyusun bisnis model, yang pada intinya untuk memahami ketiga hal berikut. Yang pertama yaitu jenis produk yang kami hasilkan, yaitu healthy catering dalam satu kotak atau satu box makanan yang bisa di-request oleh customer sesuai kebutuhan tubuhnya. Dan tenaga kerja yang kami butuhkan untuk awal produksi masih ditangani sendiri oleh 3 orang kelompok kami. 3 orang karyawan ini yang pertama bertanggung jawab sebagai proses produksi, yang kedua penanggung jawab sebagai packing, dan yang ketiga penanggung jawab pada bagian promosi. Nah, dalam pelaksanaannya kami tetap bekerja sama membuat produk healthy catering yang maksimal. Poin yang kedua yaitu strategi pemasaran yang digunakan. Kami menggunakan sosial media yaitu Instagram, TikTok,
dan WhatsApp sebagai media promosi. Dan ketiga media sosial ini memiliki fungsi yang berbeda-beda untuk menjangkau target pasar dari produk kami. Misalnya di TikTok, kami menjangkau target pasar mahasiswa karena kebiasaan mahasiswa adalah scroll TikTok untuk menemukan beragam informasi. Ini yang ketiga, yaitu strategi harga yang ditetapkan. Pada healthy catering ini tergantung komposisi yang diminta oleh konsumen. Semakin banyak variasi, harganya semakin mahal. Untuk momen tertentu, misalnya pemesanan dalam jumlah banyak untuk acara, kami akan memberikan harga di bawah harga biasanya. Pada bab 2 ini, saya akan menjelaskan mengenai pertama, deskripsi bisnis dan visualisasi prototipe, yang kedua, BMC atau Business Model Canvas, dan yang ketiga adalah pattern. Deskripsi bisnis dan visualisasi prototipe. Usaha Your Taste Catering ini kurang lebih memiliki gambar seperti di sini, di mana kami akan menyediakan menu yang bermacam-macam setiap harinya, dan juga menu-menu bervariasi seperti ikan salmon, dada ayam, dan juga telur rebus. Selain itu, untuk packaging kami juga menggunakan dari box yang di dalamnya sudah terdapat protein, karbohidrat kompleks, sayuran, dan juga buah-buahan segar. Bisnis model kanvas pada usaha Your Taste Catering ini, yang pertama adalah customer segment, yaitu mahasiswa dan juga pekerja kantoran yang berusia 20 hingga 50 tahun, baik yang masih lajang ataupun yang sudah menikah, dengan pendapatan di atas 2.500.000 per bulan karena kami menjual produk kami ini mulai dari 30.000 hingga 45.000 per box. Selanjutnya yang kedua adalah value proposition, di mana Your Taste Catering ini menawarkan produk healthy food untuk memenuhi kebutuhan pelanggan di masa pandemi ini. Produk yang ditawarkan juga mengedepankan rasa yang enak, sehat, dan juga tentunya kualitas yang bagus. Namun di sisi lain, produk yang kami jual ini masih memiliki harga terjangkau apabila dibandingkan dengan makanan sehat lainnya. Selanjutnya yang ketiga adalah channel. Your Taste Catering ini memiliki media sosial seperti Instagram, WhatsApp, dan juga TikTok. Selanjutnya, yang keempat adalah customer relationship, di mana pelanggan dapat membeli produk kami ini secara online melalui WhatsApp ataupun juga Instagram. Selain itu, apabila pelanggan memiliki pertanyaan, maka dapat memanfaatkan fitur FAQ atau Frequently Asked Question pada Instagram. Selain itu, nantinya usaha Your Taste Catering ini juga akan memberlakukan membership yang akan berlaku selama 1 tahun untuk pembelian produk sebesar 45.000 selama 2 bulan, maka akan mendapatkan potongan sebesar 10%. Selanjutnya yang kelima adalah revenue stream yang meliputi dari penjualan healthy catering dan juga equipment. Selanjutnya yang keenam adalah key resource yang terdiri dari human resource yang meliputi karyawan, dapur, intellectual property, dan juga internet. Selanjutnya, BMC yang ketujuh adalah Key Activity. Hal yang paling penting dari usaha Your Taste Catering ini adalah produk design dan juga development dari healthy food ini agar orang-orang dapat menjadi lebih sehat di masa pandemi seperti ini dengan mengonsumsi healthy food, serta melakukan aktivitas promosi secara online. BMC yang ke-8 adalah Key Partnership, di mana supplier bahan baku dari para petani langsung, e-commerce, dan juga pedagang yang ada di toko. Bisnis model kanvas yang terakhir adalah cost structure, yang meliputi dari biaya penjualan, biaya utilitas, dan juga biaya pemasaran. Selanjutnya adalah pattern. Pattern atau pola bisnis yang akan kami gunakan pada usaha Your Taste Catering kami ini adalah open business model. Hal ini disebabkan karena kami akan melakukan inovasi berdasarkan apa yang diinginkan para pelanggan untuk pengembangan usaha bisnis kami selanjutnya. Selanjutnya, pada bab 3 kali ini saya akan menjelaskan yang pertama, analisis isu etika sesuai dengan rencana bisnis, yang kedua, penerapan konkret dari BMC, dan yang terakhir adalah penjelasan mengenai operasional bisnis. Yang pertama adalah analisis isu etika sesuai dengan rencana bisnis, di mana masyarakat Indonesia saat ini sudah mulai beralih untuk mengonsumsi makanan-makanan yang sehat atau healthy food. Apalagi dengan adanya pandemi COVID-19 ini yang tentunya juga akan membatasi ruang gerak seseorang
tentunya akan berdampak pada kesehatan tubuhnya. Sehingga dengan adanya healthy food ini akan membuat masyarakat Indonesia untuk lebih hidup sehat lagi. Selain itu, dari segi SDGs atau Sustainable Development Goals atau yang kita kenal sebagai pembangunan berkelanjutan, juga memiliki tujuan untuk menjaga kualitas hidup dari generasi satu ke generasi selanjutnya dengan cara mengonsumsi makanan-makanan sehat atau healthy food untuk menghindari resiko-resiko terkena penyakit kritis serta membangun pola hidup yang lebih sehat. Selanjutnya, yang kedua adalah penerapan konkret dari BMC. Penerapan yang dapat diterapkan pada bisnis model kanvas dari value proposition ini adalah produk healthy food ini memenuhi kebutuhan pelanggan. Apalagi di saat pandemi seperti ini, tentunya orang akan ingin hidup untuk lebih sehat lagi. Sehingga ada berbagai cara agar membuat orang menjadi hidup lebih sehat. Salah satunya adalah mengonsumsi makanan healthy food, di mana dalam satu box healthy food yang kami produksi sudah mencakup protein, karbohidrat kompleks, sayuran, dan juga buah-buahan yang segar. Selain itu, kami juga mengedepankan kualitas yang bagus, mulai dari membeli bahan-bahan yang premium, mengolah dengan standar yang tinggi untuk menghasilkan makanan healthy food yang berkualitas. Selanjutnya, yang terakhir adalah penjelasan mengenai operasional bisnis yang terdiri dari 3 kelompok besar. Yang pertama adalah rancang proses, di mana pada tahap ini kami akan melakukan riset mengenai alasan mengapa kami memilih bisnis healthy food ini. Apalagi setelah pandemi ini, tentunya banyak orang yang memilih untuk mengonsumsi makanan sehat, salah satunya dengan mengonsumsi healthy food. Yang kedua adalah inovasi. Tentunya kami akan melakukan inovasi secara terus-menerus. Pada tahap awal ini kami menyediakan 14 menu makanan yang terdiri dari 4 kelompok besar, yaitu ada makanan Indonesia, makanan Thailand, makanan Western, dan juga makanan Jepang. Hal ini ditujukan agar para pelanggan tidak bosan terhadap menu makanan yang itu-itu saja. Selanjutnya, yang ketiga adalah kontrol produksi. Pada proses produksi tentunya kami akan turun tangan langsung dalam pembuatan makanan healthy food. Hal ini dikarenakan kami ingin memastikan bahwa makanan yang diproduksi harus sesuai dengan standar yang kita buat. Masuk ke bab 4, yaitu aplikasi isu sosial dan etika untuk value proposition canvas, yang dibagi menjadi 2 subbab. Yang pertama, aplikasi isu sosial dan etika, dan yang kedua yaitu value proposition canvas. Subbab yang pertama yaitu aplikasi isu sosial dan etika yang dibagi menjadi 2 poin penting. Yang pertama, memiliki mindset bahwa sayuran itu pahit. Alasan tersebut ada karena sejak dini mereka tidak dibiasakan mengonsumsi sayuran. Dan poin yang kedua yaitu e-commerce sebagai kunci pemenuhan kebutuhan di masa pandemi. Adanya COVID-19 mempengaruhi kebiasaan hidup manusia, mulai dari aktivitas yang dilakukan di luar dan berubah hanya dilakukan dari rumah. Aturan pemerintah untuk menggunakan teknologi smartphone juga berdampak pada kebiasaan masyarakat yang semakin malas, membutuhkan yang instan dan praktis. Nah, memang e-commerce sebagai salah satu kunci untuk memenuhi semua kebutuhan masyarakat tersebut. Bab yang kedua yaitu value proposition canvas. Value proposition canvas digunakan sebagai tools yang dapat membantu mengenali produk kami lebih dalam, serta mengetahui apa saja kebutuhan konsumen. Langkah pertama yang dilakukan yaitu menyusun customer profile. Seperti pada gambar di samping, pada bagian gains menjelaskan manfaat yang diharapkan atau yang menjadi keinginan dari konsumen. Nah, pada bagian pains berisi pengalaman negatif yang pernah dialami pelanggan dalam proses menyelesaikan pekerjaan atau suatu hal. Dan poin yang terakhir yaitu customer jobs, yang terdiri dari tugas fungsional, sosial, dan emosional yang dilakukan pelanggan, masalah pelanggan yang ingin dicoba untuk diselesaikan, dan kebutuhan yang ingin mereka penuhi. Pada bagian value proposition, ada 3 bagian penting juga. Yang pertama yaitu product and service. Di sini menjelaskan produk yang kami tawarkan, yang mana dapat membantu pelanggan menyelesaikan tugas fungsional, sosial, dan emosional. Poin yang kedua yaitu gain creators, menjelaskan bagaimana
produk dapat membuat pelanggan merasakan manfaat atau merasa diuntungkan. Gen creators ini harus dapat menyelesaikan gains pada bagian customer profile. Dan yang ketiga yaitu pain relievers, menjelaskan bagaimana produk bisa menyelesaikan pengalaman negatif atau resiko yang pernah dialami oleh pelanggan. Nah, pain relievers ini harus dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan pains pada bagian customer profile. Ada bab 5 yaitu analisis tantangan internal dan kompleksitas eksternal untuk mengkreasi model bisnis, dan terdiri dari 2 subbab. Yang pertama, analisis BMC dengan analisis SWOT, dan yang kedua yaitu analisis business model environment. Bab yang pertama yaitu analisis BMC dengan analisis SWOT. Pada tabel di samping merupakan salah satu cara yang bisa kami gunakan untuk menganalisis perbandingan antara BMC atau mengevaluasi BMC yang sudah dibuat dibandingkan dengan analisis SWOT. Analisis yang pertama yaitu BMC Customer Segment memiliki strength yaitu konsumen telah tersegmen dengan baik dan produk Your Taste Catering secara berkala akan mendapat pelanggan baru. Untuk weakness-nya yaitu kehilangan customer mahasiswa, kemungkinan pelanggan berpindah ke bisnis catering yang lain, dan opportunity yaitu anak-anak sekolah dasar. Selanjutnya yang keempat yaitu threat, yaitu persaingan ketat antar bisnis catering oleh banyaknya kompetitor. Sisi yang kedua yaitu value proposition, memiliki strength yaitu sesuai dengan ekspektasi pelanggan karena mengedepankan rasa yang enak, sehat, dan berkualitas bagus. Untuk weakness-nya yaitu memasuki era kenormalan akan mengubah kebiasaan mengonsumsi makanan sehat, dan opportunity yang ada yaitu mengembangkan varian menu untuk meminimalisir rasa kebosanan dari pelanggan. Untuk traits-nya yaitu tersedia produk substitusi. Yang ketiga yaitu channels. Strength dari produk ini yaitu mempunyai wadah yang cocok untuk menjangkau target pasar dalam menyajikan produk kepada pelanggan. Nah, untuk weakness-nya tidak terdapat store khusus untuk melihat langsung produk Your Taste Catering. Dan opportunity yang ada yaitu melakukan promosi di sosial media lain seperti di TikTok. Untuk traits-nya yaitu target pasar bingung karena sudah banyak produk serupa yang tersebar di media sosial. Keempat yaitu customer relationship. Strength-nya yaitu pemesanan bisa dilakukan secara online dan menjalin hubungan baik dengan pelanggan agar melakukan repeat order. Untuk weakness-nya yaitu hubungan dengan pelanggan belum dapat mengikat agar tidak berpindah ke kompetitor yang lain. Dan untuk opportunity-nya yaitu memberikan promo secara berkala dalam setiap tahunnya. Oke, yang kelima yaitu revenue stream. Strength-nya yaitu pendapatan repeat order karena penetapan harga sesuai dengan harapan pelanggan. Dan weakness-nya yaitu pendapatan produk tidak selamanya bisa diprediksi karena kadang ramai, bahkan kadang juga sepi pelanggan. Untuk opportunity-nya yaitu dapat menambah aliran pendapatan dengan menawarkan produk baru yang sehat. Untuk traits-nya yaitu margin masih dipengaruhi oleh kompetitor dan persaingan akan terus ada. Yang keenam yaitu key resources. Strength-nya yaitu memiliki dapur produksi sendiri, pemasok dan karyawan yang berkomitmen, serta kekayaan intelektual seperti resep makanan yang unik. Untuk weakness-nya yaitu key resources mudah direplikasi dan makanan mudah ditiru oleh kompetitor. Untuk opportunity-nya yaitu mengembangkan nilai intelektual yaitu pada resep makanan. Blok yang ketujuh yaitu key activities. Untuk strength-nya yaitu kegiatan produksi berjalan dengan lancar karena terdapat SOP. Dan untuk weakness-nya yaitu produksi tergantung permintaan pelanggan. Opportunity yang ada adalah peningkatan promosi dan standarisasi layanan. Poin yang ke-8 yaitu key partnership. Untuk strength-nya yaitu memiliki pemasok yang tetap. Untuk opportunity yaitu membangun hubungan baik kepada pemasok yang konsisten dan dapat dipercaya, serta tidak tergantung pada satu supplier. Dan untuk traits-nya yaitu kompetitor bekerja sama dengan supplier yang sama. Blok yang terakhir yaitu cost structure. Untuk strength-nya yaitu biaya operasional dapat diprediksi
dan telah diukur matang oleh si pemilik. Untuk weakness-nya, variable cost tidak dapat berjalan secara efisien. Dan untuk threats-nya yaitu ada banyak biaya yang tidak dapat diprediksi, misalnya pada bahan baku. Subbab yang kedua yaitu analisis business model environment yang dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, market force. Kami menganalisis berdasarkan market segment, yaitu adanya pandemi COVID-19 membuat masyarakat mengubah pola makanan yang dikonsumsi ke arah yang lebih bergizi. Untuk market isunya yaitu masyarakat Indonesia kurang mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Untuk need and demands, mahasiswa dan pekerja kantoran yang memiliki aktivitas padat namun masih memperhatikan pola makanan yang dikonsumsi. Switching cost-nya, produk pengganti lainnya seperti jus buah, salad buah, dan produk sehat lainnya. Yang terakhir yaitu revenue attractiveness, masyarakat membutuhkan makanan sehat namun dengan harga yang terjangkau. Karena masyarakat selalu menemui bahwa makanan yang sehat adalah makanan yang mahal. Bagian yang kedua yaitu industry force. Yang pertama, kami menganalisis kompetitor, yaitu banyak bisnis catering sehat yang juga memiliki keunggulan masing-masing. Namun masih dijual dalam harga yang tinggi. Analisis yang kedua yaitu dari sisi new entrants, hampir setiap hari lahir bisnis makanan di Indonesia, baik yang bermanfaat atau hanya yang sekedar mengikuti tren. Untuk poin yang ketiga yaitu key trends. Ada e-commerce, healthy food, pandemi COVID-19, adanya kebijakan dari pemerintah akan konsumsi makanan yang bergizi seimbang. Untuk bagian yang keempat yaitu macroeconomic trends. Periode pemulihan ekonomi saat pandemi COVID-19 menuju masa kenormalan baru, beberapa bahan baku yang berasal dari luar negeri mengalami kenaikan. Namun di sisi lain, bahan baku lokal atau yang berasal dari dalam negeri bisa dikatakan cukup rendah dalam harganya. Pada bab 6 ini saya akan menjelaskan tentang pendekatan Blue Ocean Strategy terhadap bisnis kami. Untuk tahap yang pertama adalah eliminasi. Pada tahap ini kami menganalisis bisnis catering makanan sehat di Indonesia dan juga riset mendalam di Kota Malang. Lalu kami menemukan komponen yang paling penting dalam persaingan bisnis catering ini yaitu persaingan harga. Catering sehat biasanya berkisar dari harga 50.000 sampai 70.000. Karena kami tinggal di Kota Malang dengan UMR Kota Malang sendiri yaitu sebesar 2.994.143. Dari analisis ini kami menghilangkan harga produk yang cukup mahal dengan memanfaatkan sayuran dari petani lokal sebagai bahan baku dengan harga catering yaitu 30.000 dan 45.000. Yang kedua adalah reduce. Pada tahap ini kami menganalisis pengurangan bahan baku sangatlah dibutuhkan untuk menekan biaya produksi dan menghasilkan keuntungan yang besar. Mengurangi bahan baku di sini bermaksud dengan membeli bahan melalui petani lokal yang berada di pedesaan sehingga memperoleh harga tangan pertama. Selain itu di sini kami juga mengurangi penggunaan kantong plastik untuk mendukung pengurangan sampah plastik sehingga hal ini dapat menarik pelanggan karena keunikannya. Yang ketiga adalah rice. Produk catering yang kami tawarkan memiliki beberapa perbedaan dari catering lainnya, yaitu dengan meningkatkan menu yang beragam sehingga konsumen mendapat kepuasan dengan mengkombinasikan masakan Indonesia, Thailand, Jepang, dan Western. Catering kami menyajikan makanan tersebut dengan bahan yang mendukung kesehatan sehingga konsumen akan puas. Tidak hanya itu, kami juga menyediakan jasa mengganti lauk yang telah kami sediakan dan selalu tersedia setiap hari. Yang keempat adalah create. Berdasarkan analisis kami dari eliminate, reduce, dan rise, kami akan membuat makanan catering sehat yang mengkombinasikan 4 masakan negara dengan rasa yang telah disesuaikan dengan lidah orang Indonesia. Kami memasarkan produk ini dengan target konsumen pelajar, mahasiswa, dan pekerja kantoran sebagai catering makanan pagi dan makan siang. Kami menawarkan harga catering yang masih terjangkau agar semua kalangan masyarakat dapat mencoba hidup sehat dengan mengatur pola makan yang sehat. Pada bab 7 ini saya akan menjelaskan tentang desain test card, priorities card, run test, dan juga learning capture dengan learning card. Yang pertama adalah desain test card. Di sini kami membuat logo dan juga contoh menu untuk dinilai dari 5 narasumber. Yang pertama dari hipotesis kami, desain produk sangatlah
berperan penting dalam menarik konsumen dan sebagai identitas bisnis itu sendiri. Maka dari itu kami membuat desain yang mampu membuat konsumen puas dalam menggunakan jasa kami. Untuk memastikan hal tersebut, kami memberi survei kepada pelanggan tentang kepuasan menu dan tampilan antara logo dan menu. Kemudian kami memastikan bahwa kepuasan konsumen harus tetap berada di atas nilai 4 dan wajib meningkat setiap evaluasi. Dan kemudian kriteria yang akan kami ajukan adalah produk dan kepuasan konsumen terpenuhi. Dari desain card tersebut, saya akan membacakan pertanyaan dan juga jawaban dari para narasumber. Yang pertama adalah, logo Your Taste Catering mampu memberikan ingatan lebih kepada konsumen? Dan kelima narasumber tersebut menjawab ya atau setuju. Yang kedua adalah, harga menu premium dipatok terjangkau dan sebanding dengan rasa dan komposisinya. Dari kelima narasumber, 4 menjawab setuju dan 1 menjawab tidak. Yang ketiga adalah, harga menu reguler dipatok terjangkau dan sebanding dengan rasa dan komposisinya. Dari kelima narasumber, 4 menjawab iya dan 1 tidak setuju. Dan pertanyaan terakhir adalah, desain kemasan dari Your Taste Catering menarik perhatian konsumen dan rapi. Dari kelima narasumber, 3 menjawab setuju dan 2 menjawab tidak setuju. Yang kedua adalah tes prioritas. Saya akan membacakan dari prioritas pertama hingga prioritas keempat. Yang pertama adalah harga catering yang terjangkau dan memiliki kualitas makanan yang bagus. Itu adalah prioritas pertama. Yang kedua adalah varian menu yang banyak sehingga konsumen tidak mudah bosan. Yang ketiga adalah pengelolaan keuangan dan strategi marketing yang tepat sehingga tidak mengalami kerugian. Dan yang keempat adalah membantu orang untuk hidup sehat. Yang ketiga adalah rantes. Di sini kami menggunakan 3 rantes untuk hasil evaluasi yang akan dievaluasi pada setiap bulannya. Yang pertama adalah pemilihan bahan baku dan survei bahan. Kedua adalah proses produksi catering. Ketiga, marketing dan pemasaran. Dari ketiga tes yang sebelumnya, kami dapat membuat learning card yang berisi, kami berpikir dalam perintisan bisnis makanan kami harus mampu membuat menu yang cukup menarik dengan kualitas yang baik, sehingga dalam persaingan dengan kompetitor dapat dijalankan secara efektif. Kemudian kami dapat melihat kompetitor jus buah yang memiliki harga lebih murah dibandingkan dengan catering kami. Maka dari itu, dari analisis kompetitor tersebut, kami dapat mengambil beberapa opsi yang akan diterapkan dalam strategi bisnis catering agar mampu bertahan menghadapi kompetitor. Sehingga kami memutuskan dari analisis tersebut, kami menerapkan sistem penambahan paket makan dengan harga 45.000 per pack yang berisi protein, karbohidrat, serat, dan buah dalam sekali makan agar kami dapat tetap berada di atas kompetitor kami, yaitu jus buah sehat. Untuk kesimpulan yang bisa saya sampaikan yaitu tingginya angka penambahan penduduk khususnya di Kota Malang serta adanya perubahan gaya hidup akibat adanya COVID-19 membuat masyarakat Indonesia beralih mengonsumsi makanan yang sehat. Di sisi lain, karena adanya anjuran dari pemerintah yang diimbangi dengan digitalisasi yang semuanya akan lebih mudah dengan one click. Your Taste Catering, usaha yang bergerak di bidang catering makanan sehat dengan beragam varian menu untuk meminimalisir rasa kebosanan pelanggan. Juga tersedia untuk konsumen yang ingin berlangganan setiap harinya, serta menyediakan dalam jumlah banyak untuk acara-acara besar. Memiliki target pasar, yaitu para mahasiswa dan pekerja kantoran yang khususnya berada di Kota Malang, yang memiliki aktivitas padat dan membutuhkan konsumsi yang siap makan, namun masih memperhatikan kandungan gizinya. Memang bertujuan untuk mencukupi kebutuhan tubuh, sehingga dalam satu box sudah terdapat kandungan karbohidrat, protein, sayuran, serta buah-buahan. Kami tidak memiliki store khusus untuk menjualnya. Namun, kami memanfaatkan media sosial seperti Instagram, WhatsApp, dan TikTok untuk media promosi serta melakukan pemesanan secara online. Kami menilai bahwa setiap media sosial dapat meningkatkan
target pasar masing-masing. Misalnya di TikTok, menargetkan konsumen mahasiswa, karena kebiasaan mereka yang tidak mungkin jauh dari yang namanya scroll TikTok. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih.